Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Lilawati. Hari ini saya akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-17. Menyimak video PBB. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan bermain baca-bacaan adalah kegiatan yang menjadi prioritas di dalam teori Bandul dan kegiatan bermain yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan minat belajar anak. Kemudian jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan. Kegiatan yang berhubungan dengan bermain baca-bacaan adalah seperti bermain modul baca-bacaan, modul bimba, kemudian membaca cerita, berdialog, berdongeng, verbal kata, berbahasa bimba. Nomor 3, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Terus agar anak senang menarik garis dan bermain baca-bacaan. Kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Kegiatan bermain baca-bacaan dapat dilakukan di sepanjang kegiatan bermain sambil belajar di kelas bimba atau kegiatan membimbakan. Mengapa kegiatan bermain baca-bacaan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan? Karena di bimba AIWO itu berfokus untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Sehingga bermain baca-bacaan adalah salah satu untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Apa yang harus dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang dievaluasi pastinya evaluasi efek si anak setiap saat. Kemudian kita evaluasi kognitif setiap 10 menit sekali. Apa yang harus bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak? Yang pertama pastinya bermain baca-bacaan bersama-sama. Kemudian motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan. Untuk kegiatan selingan durasinya hanya sebentar, lalu kembali lagi ke bermain modul baca-bacaan kembali. Kemudian motivator menyerahkan anak-anak berperan aktif, tidak lupa memberikan reward sambil melihat sikap dan ekspresi anak, dan evaluasi kognitifnya juga. Apa dampak yang terjadi jika motivator tidak menerapkan teori Bandul? Minat anak tidak tumbuh dan kita sebagai orang dewasa tidak menikmati prosesnya, sehingga berfokus pada hasil bukan pada proses, dan faktor buruknya adalah berpotensi merampas hak anak. Oke, jelaskan apa yang diketahui mengenai teori jam Bandul dan berikan contohnya. Jam Bandul bergerak dari tengah kemudian ke kiri dan ke kanan, lalu kembali lagi ke tengah. Dan kegiatan utamanya itu lebih banyak di bermain baca-bacaan di kegiatan tengah, dan kiri kanannya hanya kegiatan selingan. Apa tujuan penerapan teori Bandul? Agar setiap anak yang dibimbing di bimba tetap semangat, ceria, dan tidak mudah bosan, karena rentan konsentrasi anak hanya sebentar dalam kegiatan bermain sambil belajar. Oleh karena itu kita arahkan untuk bermain dengan teori Bandul. Kemudian kapan motivator menerapkan teori jam Bandul? Teori Bandul dilakukan di sepanjang kegiatan membimbakan.
Bagaimana cara menerapkan jam teori Bandul? Mengarahkan anak bermain baca-bacaan terlebih dahulu, kemudian bermain baca-bacaan bersama, kemudian motivator membimbing anak melakukan kegiatan selingan, lalu motivator memastikan anak berperan aktif, tidak lupa diberikan reward, dan tidak lupa dievaluasi afeksi dan kognitifnya, dan juga berikan motivasi. Bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Anak tidak akan senang pastinya dalam proses bermain sambil belajar, kemampuan anak tidak meningkat, anak tidak mau mengulang modulnya, anak tidak tumbuh minat. Oke, apa dampak jika motivator tidak menerapkan jam bandul? Anak tidak tumbuh minat bacanya, dan kemudian anak tidak tumbuh minat belajarnya, kemampuan anak tidak meningkat. Dampak terburuknya dapat merampas hak anak dan berfokus pada hasil. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bimbel, tetap semangat dan terus belajar.